Tapi kalau misalkan untuk cewek sini, ini bukan untuk Drian karena menurutku Drian bakal go dengan Kaja, apalagi dia di bagian mid lane nantinya, Ranger Mas. Yes, benar, bukan sembarang benar, tapi kali ini kita bakal menyaksikan permainan yang luar biasa karena di game sebelumnya aja udah benar-benar menggila, apalagi di game kali ini. Dan Onyx Esports pick terakhir, Parsha akan menjadi pilihan kah atau tidak? Lapu-lapunya baru keluar di sini. Ini sih, tapi sumpah ya, aku sebagai player Cyclops melihat lapu-lapu, jujur 1000 jujur mengerikan. Brave Fighters-nya tuh masalahnya udah bisa loncat, dia masih punya flicker, dia masih bisa bergoyang berdendang bersama di garis depan, itu lebih mengerikan lagi, Profesor. Ya makanya ini bisa langsung jump in juga, dan jangan lupakan juga immune dari Brave Fighters-nya. Jadi agak sedikit meresahkan juga di bagian backline dari teman-teman tim Onyx Esports ini. Kalau misalkan mereka bakal all in, mereka bakal go. Dan ingat mereka punya Harley, jadi pick off-nya bakal cukup mengerikan. Dan ingat juga untuk dari Harley sebagai jungler, dia bisa bermain dengan sangat amat cepat tanpa adanya keraguan di early stage. Dan itulah dia yang sudah kita hadirkan dari 10 hero di game yang kedua, Ranger Mas. Oke, dan buat kalian semua yang udah nge-tag kita bertiga, terima kasih banyak atas supportnya. Karena kita bakal menuju ke game yang kedua. Akankah Alter Ego memantapkan diri di puncak klasemen pucuk kedingin? Ataukah bahkan kali ini ditarik ke game yang ketiga oleh Sang Raja Langit di ketok jeger? Langsung aja kita saksikan di game yang kedua, di match kedua hari ini, masih bersama dengan Galung Emas, KB Pulung Ranger Emas Pulung. Oke, let's go. Tapi tiba-tiba baru pagi-pagi aku sudah mendapatkan pesan dari Kak Dapa nih, Mimin Alter Ego Esports. Mau pantun, jalan-jalan ke pasar minggu, Kak Ramfli, keren. Iya, serah lu dah. Oke, serah lu, papa ketemu lu lebab rusuknya. Ya udah, kalau begitu kita lanjut lagi. Kenapa? Karena Sally Boy sekarang udah berhasil untuk mendapatkan satu purple buff yang sangat-sangat dia butuhkan, dan melanjutkan lagi farmingan dengan ada planet attack yang mengitari tubuh dari Master Yoda kecil ini, Ci. Master Yoda kecil. Dan tentunya kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka jangan sampai mendekat, apalagi ini Drian yang punya salah satu melee attack yang sangat-sangat berbahaya, bisa ditempaskan begitu saja. Ejector ke arah belakang, masih ada El Nino, dan bahkan Kimo memilih untuk mundur terlebih dahulu, gak mampu menahan damage yang diberikan di early game seperti ini, Pak Pulung. Oke, baru aja dari KB dan sekarang udah masuk ke Pulung nih, ada Dapa lagi jalan-jalan Gaming House, dan ternyata langsung kita menuju ke arah Late of Dawn. Belum ada first blood, sudah di menit yang pertama. Pasif yang dilakukan kali ini lebih memantapkan diri dari kedua belah tim, karena baku hantam di game yang pertama sudah terlalu menguras energi dan juga jiwa, raga, hati, dan juga cinta kita, Pak Pulung. Waduh, mak sedap kali ini planet attack-nya tadi langsung memberikan damage ke arah Kiboy-nya. Langsung ada rahasia yang memberikan backupan, masuk ke dalam rumputan, memberikan jarak agar Kiboy tidak bisa terlalu maju ke bagian depan. Ada Ahmad dengan Popolen Kupanya, ini pastinya akan lebih berdamage lagi dari Popolen Kupanya, Ji. Oke, bakal coba dipasang. Star Power udah dikeluarkan, tapi ternyata versus tim Onyx Esports, Pak Pulung. Yap. Ini deh hal yang udah dilakukan tadi, di mana udah ada Nino dan juga Ahmad yang bersatu di bagian mid, sementara Sally Boy memberanikan dari maju ke bagian depan. Cukup pede dia memutar jalan. Ada satu lockdown yang langsung dikeluarkan, tapi terkurung begitu aja untuk Drian yang menggunakan Barats-nya, Ji. Yes, bukan hanya itu aja, ini di late game bakal terlalu sakit untuk Sally Boy, dan bahkan Sats kali ini bakal coba untuk dapetin Little Wonder. Dan Sats ini memang farming machine, dia bener-bener soal farming. Bisa dibilang ini adalah the petani in the new generation, Pak Pulung. Tapi lihat Kimo di depan sana, Never Night telah dikeluarkan. Tapi lihat langsung ada jungle yang coba untuk diinvasi. Kenapa kalian ketawa? Coba berikan aku kata-kata apa yang kalian maksud. Coba lu ulang lagi deh tadi, tadi gimana? The petani in the new generation, guys. Oke, siap. Tahan Silakan, ya, Pak satu Pulung. rumah, Be. Gua sumpah nggak tahan aku tuh, ya ampun. Baiklah, kalau begitu ini kita lihat aja lagi, ada Bars ya di tengah yang masih mengumpulkan stack demi stack. Di bawah lagi udah ada dua player sekaligus. Alex Blow dikeluarkan, Nino pun membuat jalur pelariannya dengan sangat-sangat indah sambil menghilangkan satu web minion di bagian bawah, sih.
Tapi lihat Jackson, no, kali ini bakal menuju ke seorang Suns di first blood begitu saja. Tapi lihat halinya 1-1, pertukaran cukup adil, tapi Boots masih coba bertahan di arah top lane. Aiming movement yang dilakukan oleh Pai kali ini sepertinya masih bisa ditanggulangi oleh seorang Boots. Boots masih bertahan, tapi jungler kedua belah pihak 1-1 benar-benar pertukaran yang adil kalau menurut aku. Iya ini, hey, Jack Toro tadi berhasil melempar ke Kiboy, cuma Kiboy seperti ingin membalaskan keadaan lo dengan satu jet kundo terakhirnya. Udah ada lagi, lala diputar di jalan dilepehin. Letonas welcome-nya berhasil untuk mendapatkan satu player dan Jawen langsung menghilang rasinya. Pai ditendang dengan satu wave dari langsung dikeluarkan begitu aja, sementara pelaku di bagian belakang Boots-nya hadir dan juga memberikan damage yang begitu mengerikan lewat berapa fighter yang dimiliki. Kita pertempuran kembali pecah lagi di bagian tengah, sakit banget. Cyclops-nya baru saja hidup, tapi udah hilang lagi dan sekarang Baratnya pun jadi korban. Double kill dapatkan, tapi lihat Boots ya masih berada di arah rumput dan amat sedikit terlambat untuk mendapatkan seorang Boots. Dan di sini Suns yang melihat ada potensi besar untuk mendapatkan satu buah turtle tanpa terkontes sudah diamankan dengan posisi yang cukup baik, dan Retribution Israel tidak mungkin berhasil diamankan oleh seorang Rasi, dan bahkan keuntungan diamankan oleh tim Onyx Esports yang mereka berhasil mendapatkan 5 poin kill dan juga 14.000 net worth di menit yang kelima. Profesor dua serangan dengan cukup baik, memang coba dipasang itu saja Drian dan diinjak oleh dinosaurus kecil dan juga Kiboy. 2 kali injekan ke batang leher, Ahmad pun harus tersungkur lemas di arah tengah. Pak Pulung, Lehernya tadi kena tuh. Oke, baiklah kalau begitu. Planet attack tadi pun udah langsung dikeluarkan begitu aja. Painya mundur lagi ke arah bawah, tidak terlalu berani untuk maju. Kenapa? Karena ada 3 player tadi seperti yang dimiliki oleh Onyx Esports. Udah setup posisi tepat berada di depannya. Dengan planet yang dimiliki oleh Cyclops juga. Satu wave minion di bagian tengah udah mulai hilang. Wave minion pun udah diberikan terhadap Cyclops-nya nih. Alright. Tapi kali ini kita lihat Rasi gak berhasil dapetin seorang cewek, dan ternyata Asa memforce satu mekanik yang cukup baik. Dapatkan ditumbangkan 1 poin tamat dan duel yang menuju ke seorang Selima dari kamu masih di motor pertama dengan Planet dan double kill didapatkan Planet. Jangan mendekat, dapatkan Sasuke berhasil numbangi seorang Nino. Masih bisa bertahan dan bahkan Ninonya yang bisa menghilang dari seorang saat kabur menuju ke arah base. Aiming sapa awal tadi dikeluarkan dengan ada planet yang dikeluarkan dan Drian gak bisa bertahan. Ingat di sini satu turret terakhir berhasil menumbangkan Selly Boy. Pertukaran yang gak adil dan bahkan diuntungkan oleh tim Onyx Esports dari bottom lane. Ya ampun, sayang banget. Dimana untuk kali ini Suns-nya kayaknya berhasil ya untuk mengamankan satu purple buff yang dimiliki harusnya oleh pemain dari Alter Ego Esports. Tapi karena ada space yang tercipta, ada sebuah ruang yang diambil langsung dan dimanfaatkan oleh player dari Onyx Esports. Berkumpul sudah 4 player ada di bagian tengah. Semuanya mulai hadir untuk bisa memberikan penetrasi terhadap satu pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Dimana sekarang pemain Alter Ego Esports satu orangnya Jawed pun menjadi korban yang sangat-sangat cepat, menghilang langsung lewat 4 player yang berdiri tegak di area mid. Betul, bukan sembarang betul. Suns masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal fokus menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Pai membuka vision. Suns bakal berada di gas depan. Retribution sudah diamankan dan Selly Boy masih terpaut jauh. Dan tandanya kali ini Alter Ego lagi-lagi kehilangan turtle-nya. Aduh. Dimana goldnya makin terpaut jauh menuju ke arah 3000. Turtle diamankan. Bakal coba dipasang. Dipecah duel striker. Wombo combo combro. Berhasil dengan satu. Aiming penetrasi dikeluarkan. Selly Boy mencoba dimakan. Tapi satu hilang. Dia menjadi pilihan kedua, dilepeh begitu saja, terkena stun, tapi di sisi lain putis kami Selly Boy bakal dibentuk dan bakal hilang begitu saja. Pencol palanya pun menjadi pahlawan untuk kali ini dari tim Onyx Esports yang membuat 2 harus hilang dari tim Alter Ego Esports. 40. Wow, di saat Boots datang disitulah keadaan langsung berbalik arah. Mengerikan sekali dengan lapu-lapunya. Brave Fighter tadi membuat kocar kacir apa yang udah dimiliki oleh Alter Ego sebelumnya. Karena mereka tadi sempat berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Barats-nya ya. Tapi Barats masih bisa selamat dan kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan beberapa hero dari Onyx Esports pun gagal lagi nih Profesor. Iya, dan Barat mid lane ini yang sudah pernah aku pikirkan sejak lama sekali dan kali ini direalisasikan oleh Onyx Esports. Bahkan untuk Barat mid lane sendiri emang ini sangat sukar sekali ditumbangkan, apalagi dengan itemization seperti ini, Thunderbelt. Lalu ada Skygrid dan Helmet, ganking mungkin akan langsung terjadi Ranger Mas. Oke, ternyata kali ini nggak ada tim fight lanjutan dan Profesor. Kali ini udah ada seorang Rasi di garis depan.
Rasi kalau dimakan lagi ini bukan hal yang bagus. Ditumbangkan 3 kali. Menuju ke arah belakang. Boots dan fokus menuju ke arah seorang Ahmad kali masih mencoba bertahan Well Trigger yang baik. Seliboy berhasil diamankan. Killing spree dapat oleh seorang Sana. Bahkan Ahmad gak bisa berbuat banyak. Tapi Killing dapat kalau Kipos triple kill. Tapi Rasi masih ada ejector. Rasi mencoba ditahan. Nino di belakang sana. Dan triple kill diamankan oleh Sans yang gak santuy. Tersisa seorang Nino. Mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah inhibitor turretnya. Dan Nino kali ini masih punya satu buat LTBJ. Anai pernah dikeluarkan. Tapi ternyata inhibitor harus dilepaskan oleh seorang Nino. Nino memilih untuk mundur dibandingkan dia tumbang. Dan one strike push yang dilakukan Alter Ego kali ini harus coba ditahan. Tidak ada lagi Onyx Esports one strike push karena Alter Ego sudah kembali hidup ke Land of Dawn para pemainnya di sini, Profesor. Ya, dan bahkan aku melihat ketika tadi dilakukan team fight secara paksa ya, itu merupakan salah satu hal yang paling buruk ketika Alter Ego Esports terlalu all in untuk hero-hero yang sangat amat tanky bagi Onyx Esports. Bahkan kita melihat kayak Boots cewek dia bisa banget untuk melakukan pick off, dan bahkan dengan server lockdown ini hanya sedikit memberikan apa ya, pukulan ke belakang saja, tapi Sansnya masih bisa fight gitu loh. Perbedaan level 2. Jadi signifikan banget. Dan Drian dia udah punya Radiant Armor. Jadi menurutku Drian bakal bener-bener kuat banget walaupun berhadapan dengan Seliboy yang Mas. Yes, benar sekali. Tapi lihat, Lordnya mulai dicolek-colek. Apakah kali ini akan ada PHP dan Boots ini harus ditanggulangi. Boots harus dipaksa Brave Fighter-nya. Kalau Brave Fighter-nya udah keluar, mungkin ini bisa menjadi bebas banget untuk seorang Seliboy. Seliboy tinggal memperhatikan aja posisi dari seorang Keyboy. Karena Keyboy dia benar-benar objektif banget. Dan dia melihat Seliboy itu bagaikan melihat duit, matanya hijau, Profesor. Bener banget. Dan bahkan penculikan sih. Nah ini dia yang harus dihindari sama teman-teman dari Alter Ego, karena mereka bakal buruk banget fightnya Ranger Mas. Oke, tapi ternyata cewek pun hilang. Ada Keyboy di depan sana. Apa yang mencoba untuk menarik seorang Sans dan juga seorang Drian mencoba di live Seliboy. Kali ini gak bisa kabur. Mencoba ditarik. Dan bahkan menjadi satu hadiah. Keyboy mencoba didaslikan begitu saja. Kartu yang bukan kartu gaple. Kali ini berhasil dapatkan poin. Prepare sekarang belakang. Rasi bakal ditumbangin. Dan this is it. Almost wipe up again and again untuk tim Alter Ego Esports. Onyx Esports mengamuk sang raja langit. Kali ini sudah menimbulkan petir. Bukan suara petir dari atas langit. Menyambar tim Alter Ego yang berada di pucuk sepertinya Pak Pulu. Kocar kacir sudah pertahanan dibikin oleh Alter Ego, di mana ditekan habis-habisan, dipush habis-habisan, berlapis-lapis serangan yang dilakukan oleh Onyx Esports, dan berkali-kali juga mereka berhasil untuk bisa mendapatkan begitu banyak player yang dibikin oleh Alter Ego, dan Lord menjadi milik mereka. Ini siap untuk langsung menghujam masuk ke arah base turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Di bagian tengah tidak ada lagi inhibitor turretnya, Ji. Ini akan langsung di one strike push harusnya. Yes. Tapi di sini Pak Pulu, mereka bakal lebih santai lagi. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena ini adalah nyawa terakhir mereka di match kali ini. Kalau mereka ditumbangin, tentunya ini bukan menjadi hal yang baik. Dan bahkan Electro-Vanable telah dikeluarkan. Nino damage-nya terlalu sakit dari seorang Sans. Udah ada War Estimate ke seorang Drian. Keyboy is coming. Maka coba mengejar karena seorang Seliboy. Tapi ternyata dia eject terlalu cukup baik. Keyboy terlalu offset. Berhasil ditumbangkan. Immortality-nya pecah. Nino masih bertahan. Dan Keyboy pun harus tumbang. Tidak ada inisiator. Terlalu dive in untuk seorang Keyboy. Terlalu offset. Kartu kuning Pak Pulung. Terlalu maju tadi mengakibatkan kehilangan momentum dari pemain Onyx Esports. Terlalu bernafsu, dan mereka untungnya sekarang sadar. Mereka mundur lagi dan mereka set up ulang lagi strateginya nih, Prof. Ya, dan ini harus reset dulu sih, karena kalau terlalu overcommit juga nggak bakal bagus. Apalagi kalau mereka nabrak 5 dan ternyata dibalikin, ini bakal jadi buruk banget tentunya. Iyo, dan pertempuran pun sekarang udah mulai pecah lagi, di mana Barca di bagian belakang langsung dikeroyok habis-habisan, tapi dari lampu-lampunya langsung maju dengan Viper Fighter yang memiliki sepopo yang pernah ada di depannya, langsung digebukin begitu aja dengan pedang segede itu. Ya ampun, tanah juga udah mulai retak di depan sana. Boots-nya maju lagi, dilemparin lagi. Ahmad dan juga Pai tidak kuat menahan Pai, dan damage yang dikeluarkan. Mereka berdua pun harus mundur karena hanya tersisa mereka berdua untuk bisa mempertahankan best turret-nya, Ji. Oke, benar banget. Tapi kita lihat tersisa 2 orang saja. Satu berdarah. Kimo mencoba mendapatkan satu yang serangannya cukup baik dan dapatkan. Tersisa 1. Kali ini Pai coba untuk bertahan dan fokus menuju ke arah base. Pai harus meledak keluar. Wah. Patardo berhasil mendapatkan 1 poin, dan bahkan di sisi Onyx Esports memasang ke arah base, dan Onyx Esports berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Lihat betapa semangatnya mereka.